Oke, quick update lagi ya. Jadi ini gue syuting siang-siang. Jadi kalau misalkan banyak suara berisik itu dikarenakan kalau siang-siang gini jalanan di depan rumah gue tuh lagi dibenerin. Jadi kalau memang ada berisik-berisik gue mohon maaf. Langsung aja deh ya ke intinya. Apa sih sebenarnya penyebabnya sehingga nggak bisa diakses? Ya ini dikarenakan belum adanya registrasi ke PSE. Jadi emang PSE ini benar-benar konyol sih menurut gua. Ini gua ngomongin PS Enterprise ya, PlayStation Enterprise. Karena PSE ini menurut gua agak konyol karena orang-orang tuh harus meregistrasikan dirinya dulu untuk membeli PlayStation 5. Dan bahkan setelah registrasi itu masih gacha gitu, masih raffle. Padahal kita mau beli dengan harga normal, dengan harga resmi 8,8 juta rupiah harga PS5. Tapi PSE nih malah nyuruh orang daftar dulu. Padahal itu bukan giveaway gitu, tapi nyuruh orang daftar dulu dan tetap digacha untuk dapetin slot PlayStation 5 dengan harga resminya itu di 8,8 juta gitu. Jadi untuk mendapatkan slotnya ya, itu harus daftar dulu dan slotnya kalau misalkan udah terdaftar, itu bisa diakses slotnya. Jadi kalau lu nggak daftar ya lu nggak bisa ikutan gitu, nggak bisa akses untuk beli PS5 dan paling lu bisa nyari di marketplace yang harganya tuh 15 juta kayak gitu, 12 juta yang itu pun versi digital gitu kan. Enggak, video ini berisikan sesuai judul yang kalian lihat di bawah sini. Pertanggal 30 Juli 2022 lumayan digemparkan ya dengan berita di mana platform gaming itu banyak yang terblokir. Steam, Epic Game, Origin, Uplay, ya macam-macam lah gitu. Bahkan empuknya digital wallet yaitu PayPal juga ikutan kena. Apa penyebabnya semua platform ini diblokir? Ya itu dikarenakan mereka memang benar belum meregistrasikan diri ke program PSE. Tapi ini bukan PlayStation Enterprise yang awal gue sebutin. Tapi ini adalah ketentuan dari Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang disusun guna untuk melindungi masyarakat dari ancaman digital. Itu secara singkat mengenai program ketentuannya. Tapi pada intinya adalah perusahaan-perusahaan digital ini harus meregistrasikan diri ke PSE ini dan ada batas waktu tertentu. Kalau misalkan lewat dari batas waktunya, ya autoblok, nggak bisa diakses atau diputus aksesnya. Pertanyaannya, kenapa mereka semua nggak mendaftarkan diri? Ya mungkin karena informasinya secara PR nggak nyampe ke mereka, sehingga ya mereka nggak tahu kalau misalkan Indonesia ada program seperti ini. Atau mungkin mereka udah pada tahu, cuma mereka masih mempertimbangkan term and condition-nya nih untuk si PSE ini. Apalagi selevel Steam itu kan mereka punya database berupa database dari developer ada ratusan atau bahkan ribuan, bahkan ada database kartu kredit juga di situ. Atau PayPal yang transaksinya itu secara internasional bener-bener besar banget, sehingga ada sedikit bentrok mungkin kali ya antara keinginan dari PSE ini dan juga dari perusahaan-perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan juga punya kebijakan privasi sendiri, sementara niatnya PSE juga ingin melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman ruang digital ini. Alhasil untuk sementara ini beberapa platform yang udah gue sebutin tadi itu udah terblok untuk saat ini. Tapi kalau misalkan kedepannya dibuka lagi ya kita nggak tahu ya. Jadi informasi yang gue sampein ini juga sebenarnya nggak akan relevan sampai seterusnya. Disclaimer. Ya, belum semua atau nggak semua internet provider ini nggak bisa akses. Beberapa internet provider itu masih bisa akses platform yang sudah terblokir. Jadi untuk saat ini yang paling kelihatan sih itu ada di provider plat merah seperti Telkom. Karena Menkominfo tentunya nggak bisa langsung pukul rata di waktu yang sama untuk seluruh provider ngeblokir semuanya. Sebenarnya selalu ada trik ya, semisal kita nggak bisa akses situs gitu ya, terus diblokir dan sebagai macamnya lah gitu ya. Dengan menggunakan VPN, dengan menggunakan private DNS, atau menggunakan DOH. Ada banyak cara lah. Meskipun gue juga perlu kritisi beberapa hal. Sebelum kita lanjut, gimana cara alternatif untuk akses situs-situs yang memang sudah terlanjur terblokir ini. Hal yang perlu gue kritisi sebenarnya ini basic banget, yaitu adalah soal fondasinya dari ketentuan ini. Ya, dimana sebenarnya ketentuan ini bisa di awal itu dibikin filter dulu untuk beberapa company yang memang udah besar banget kayak Google, Facebook, Microsoft, mungkin Valve juga termasuk, PayPal juga termasuk ya. Itu harusnya di screening dulu dari awal dengan melihat
kebijakan privasi mereka masing-masing gitu. Sehingga udah ada whitelist duluan sebelum adanya daftar atau nggak daftar. Tapi ini udah langsung dibikin, dibuletin semuanya, langsung dibikin pokoknya harus daftar, kalau nggak daftar berarti ya diblok gitu. Atau dianggap ini bisa jadi ancaman digital gitu ya di ruang digital ini. Jadi harusnya nggak pukul rata kayak begitulah. Bahkan kemarin Google dan Facebook juga kan udah mulai sedikit terancam tuh, meskipun ya ujung-ujungnya nggak jadi. Tapi dengan sistem seperti ini memang bakalan memudahkan Kominfo tentunya, karena jadi nggak perlu repot-repot lagi ngecekin satu persatu perusahaan-perusahaan digital yang udah besar ini soal kebijakan privasi mereka. Karena kan kebijakan privasi tuh biasanya panjang-panjang banget ya, sampai berlembar-lembar. Kita aja kadang kalau misalkan ngelihat kebijakan privasi di awal, kalau habis registrasi akun, kadang kita males kan bacanya, langsung accept aja, habis itu oke, daftar, beres. Jadi dengan dasar sistem yang dibangun sama Kominfo ini memang memudahkan pekerjaan mereka, karena mereka tinggal lihat aja mana yang daftar, mana yang enggak. Yang enggak daftar ya tinggal di blacklist, di blok, kayak gitu. Yang daftar ya udah dianggap bisa diakses gitu dan nggak mengancam sama sekali gitu. Coba bayangin aja ya, misalkan lu beli sesuatu yang legal, ada pajaknya, ada PPN-nya, lu juga bayar itu kan pastinya. Tapi ketika lu mau akses, lu mau pakai barangnya yang udah lu beli, tapi lu harus ngumpet-ngumpet gitu dengan beragam trik yang lu punya gitu, sehingga lu bisa akses. Keren kan? Tapi ya kita nggak mungkin mau rugi. Game di library Steam kita udah banyak, mungkin di Epic Game Store juga udah banyak. Habis itu gaji dari commission itu yang masuk ke PayPal juga mungkin udah pada cair ya kan di PayPal. Masa iya mau dibekuin lagi? Atau game di Steam kita mau angus, masa iya mau diangusin gitu aja? Tentu kita harus cari tahu juga cara alternatifnya biar kita bisa tetap akses. Jadi sebagai solusi alternatif, gue juga akan share caranya seperti apa. Gue yakin juga sebenarnya kalian udah pada tahu sih caranya kayak gimana ya. Karena kan dari dulu juga ya kalian udah biasa menggunakan hal-hal tersebut kan. Biasanya palingan dipakai buat nonton gitu ya, maksudnya kan nonton Netflix gitu. Waktu itu kan Netflix masih diblok kan, tapi kan semua orang masih tetap bisa Netflixan dengan enjoy gitu kan. Yang pertama itu adalah menggunakan VPN. Menggunakan VPN udah pasti bisa mengakses semua situs yang memang nggak bisa kita akses. Tapi gue nggak bisa merekomendasikan untuk menggunakan VPN gratisan, karena selain soal speednya yang bakalan jadi lemot, tentunya yang versi gratisan ini juga level security-nya patut dipertanyakan ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan alternatif dengan VPN, kalian perlu keluar kocek duit lagi untuk berlangganan VPN. Lalu gimana kalau misalkan kita maunya yang gratisan aja? Semisal kalian perlu akses PayPal, nih PayPal nggak bisa dibuka nih ya. Gue pribadi nggak merekomendasikan untuk pakai VPN, Cloudflare, atau third party apps lainnya lah. Intinya jangan melibatkan third party apps untuk platform keuangan. Mau gimana pun tetap lebih secure kalau native aja. Kalian bisa pakai trik mengganti DNS ke 8888. Caranya, kalian tinggal ke pojok kanan bawah dan klik kanan logo koneksi, semisal kalian menggunakan PC. Ini bisa logo Wi-Fi atau kayak gambar monitor gitu kalau pakai LAN ya. Lalu open Network and Internet Settings. Selanjutnya pilih Change Adapter Options. Lalu pilih koneksi yang sedang terhubung, double klik aja. Kalau udah kebuka statusnya, pilih Properties. Pilih Internet Protocol version 4. Klik Properties, ganti DNS-nya dari automatic jadi manual kayak gini, dan isi 8888. Kalau gue sih alternate-nya kosongin aja. Setelah ini, kalian udah bisa akses situs PayPal lagi seperti biasanya dan lebih aman untuk transaksi. Dengan cara seperti ini juga udah bisa login Steam, buka website Steam lewat browser, dan cek library. Tapi untuk masuk ke store lewat aplikasi Steam belum bisa. Tentunya ini berlaku untuk platform lain juga ya, gue contohinnya lewat Steam aja gitu. Oke, gue tadi hampir aja kelupaan untuk ngasih unjuk caranya. Semisal kalian itu pakai smartphone. Ini gue contohin di iOS dulu ya. Jadi kalau di iOS, semisal kalian pakai WiFi, kalian bisa langsung setting aja WiFi kalian. Ya, masuk ke WiFi setting. Nah, kalau udah ke WiFi settings, klik yang I ini. Habis itu masuk ke bagian bawah, scroll, ada configure DNS. Ini ada dari automatic ganti jadi manual. Habis itu ya tinggal ganti aja jadi 8888 di bagian sini gitu, atau di add lagi boleh, terserah. Nah, kalau di Android caranya itu kita tinggal masuk ke sama sih WiFi setting.
Habis itu kita masuk ke bagian settingnya ini nih, yang gambar gear. Nah, di sini kalian bisa view more, ya. Pokoknya kalian cari IP settingnya. Ini dari DHCP ganti jadi static. Nanti kalau di scroll ke bawah itu ada DNS. Nah, di sini DNS satunya kalian bisa ganti ke 8888 kayak gitu. Kalau akses untuk yang lain, ini di luar PayPal sih. Gue bisa merekomendasikan untuk menggunakan Cloudflare. Ini third party apps yang bisa kalian download lewat situs 1.1.1.1. Cara ini sangat simple karena setelah install, tinggal aktifin aja. Abis itu kalian bisa akses lagi di Steam Store-nya. Gue juga udah coba ngecek koneksi internet gue dengan Cloudflare ini. Internet gue kebetulan emang kentang ya, cuma 40 megabit per second. Pas pakai Cloudflare sejauh ini nggak kelihatan ada penurunan speed sama sekali. Ini gue bandingin sama speed yang tanpa Cloudflare juga biar kelihatan lebih jelas gitu. Cloudflare ini juga ada di App Store ataupun Play Store, jadi bisa diakses di smartphone juga. Jadi solusi alternatifnya untuk sementara kayak begitu ya. Selebihnya untuk ketentuan PSE ini ya gue dukung lah pemerintah dan juga Kominfo. Lagian kalian ngapain sih main game mulu? Udah gitu mana transaksinya pakai PayPal lagi, pakai mata uang luar negeri mulu lagi. Pakai link aja lah.